Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong dan memelihara kehidupan kita, bahkan yang mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya hari ini. Mari kita mempersiapkan hati untuk beribadah dengan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bagi Bapa Sorga, hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan segala pujian kepada Tuhan, Tuhan yang telah menebus kita, bahkan yang telah menjadikan kita ciptaan yang baru. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami hidup hingga hari ini di sini. Dan saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Itu semata-mata karena cinta kasih Tuhan bagi kami. Oleh itu pada saat ini ya Tuhan, sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Engkau pada hari ini, kami mau datang di hadapan untuk memohon belas kasihan dan pengampunan yang datang daripadamu atas setiap kejahatan, setiap dosa, kebobrokan, kenajisan, ketidaksetiaan, pemberontakan yang kami lakukan kepadamu. Kami miss target dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami tahu yang benar, namun kami tidak melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan, dari semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang kami lakukan, banyak cara yang kami lakukan untuk melakukan kejahatan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya hanya ada satu cara untuk kami memperoleh pengampunan dosa, yaitu kami datang dan mengaku dengan sungguh-sungguh, dengan sadar bahwa kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak taat kepadamu ya Tuhan. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Jangan biarkan kami larut dalam intimidasi iblis, bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus telah mati satu kali untuk selama-lamanya di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang lalu. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan setiap kami yang mengaku dosanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, suami, istri, anak-anak, tetangga kami, rekan-rekan sepelayanan, sekerja kami, siapapun juga yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami dan kami telah menyakiti mereka, kami mohon ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Dan layakkan kami, supaya kami bisa memanggil, menyapa, menyebut nama-Mu sebagai Bapa dan Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami, yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, yang kasih-Nya tidak pernah berubah bagi kita semua. Mari kita menaikkan pujian, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 134 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian ziarah. Mari, pujilah Tuhan, hai semua abdi Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Hatiku Percaya. Saat ku tak
Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 114 ayat 1 sampai dengan 8. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri, hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan, hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk kami siap untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya, terlebih melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 114 ayat 1 sampai yang ke-8. Ayat fokus ada di ayat yang ke-8. Nah, kita akan melihat isi dari Mazmur ini. Diawali dengan kata-kata pada waktu Israel keluar dari Mesir. Nah, apa yang ada di dalam benak kita ketika kita mendengar dan membaca kata-kata yang seperti ini? Pada waktu Israel keluar dari Mesir. Nah, tentunya ini adalah Mazmur yang memiliki background, latar belakang atau konteks di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan sedang dalam perjalanan di padang gurun, dan pada waktu itu mereka kemudian masuk ke tanah Kanaan. Nah, apa yang terjadi ketika mereka di padang gurun? Di dalam kehidupan mereka di padang gurun, mereka selalu melihat kontras yang ada. Kontrasnya adalah situasi realitas, situasi kenyataan yang terjadi yang kontras dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi mereka. Contoh kontras yang pertama. Situasi di padang gurun ketika siang hari itu begitu panasnya. Lebih dari 40 derajat. Ketika orang berada di situ dan tidak ada air, artinya bekal air yang mereka bawa itu habis di padang gurun, maka matilah mereka. Tetapi kontras kematian padang gurun yang begitu besar, gersang dan panas ini dibalik oleh Tuhan.
menjadi satu tempat yang sejuk melalui tiang awan ketika mereka berjalan. Matahari ditudungi oleh Tuhan dengan keajaiban tiang awan tadi, sehingga panas matahari tidak menembus tiang awan itu. Dan yang terjadi situasinya adalah mendung, tetapi mendung yang tidak panas, melainkan mendung yang sudah sejuk. Uap-uap air kecil itu hadir dalam kehidupan kering dan panas tadi, yang sebenarnya realitasnya harusnya seperti itu, tetapi mereka merasakan kesejukan dari Tuhan. Kontras yang kedua, di padang gurun ketika malam hari harusnya itu dingin sekali. Dinginnya padang gurun di malam hari itu menusuk tulang. Tetapi dengan tiang api, Tuhan menunjukkan kontrasnya. Tiang api itu menjadi penghangat bagi kehidupan bangsa Israel di tengah-tengah perjalanan mereka di padang gurun. Kemudian, suasana padang gurun yang panas terik seperti itu harusnya dalam perjalanan yang berpuluh-puluh tahun, sandal mereka harusnya sudah rusak. Tetapi ada kontras lagi, sandal mereka itu awet. Mengapa? Karena di padang gurun nggak ada yang jual sepatu, nggak ada yang jual sandal, nggak ada. Mereka harus pakai sandal itu, dan sandal itu usianya panjang sekali, awet. Kontras yang lain, di padang gurun tidak ada makanan. Tetapi bangsa Israel selalu melihat hari demi hari kontras yang ada. Meskipun mereka di padang gurun yang harusnya kelaparan dan mati, tetapi Tuhan menghadirkan setiap hari pertama sampai hari ke-6 mana yang turun dari surga. Roti kehidupan yang turun dari surga. Mereka memungutnya, mereka mengolahnya dan memakannya setiap hari. Sehingga dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, biarlah makanan kami itu ada di dalam kehidupan kami hari ini secukupnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Makanan sehari-hari Tuhan berikan. Kontras yang lain, yang bukan kontras terakhir, tetapi saya cukup untuk berhenti di kontras ini, karena banyak sekali kontras-kontras yang lain. Kontras yang saya tunjukkan itu adalah di padang gurun sulit untuk mendapati mata air, oasis, sangat sulit. Dan bahkan seringkali kita di dalam perjalanan di padang gurun misalnya, menjumpai fata morgana yang ada. Seolah-olah di sana itu ada oasis. Tetapi ketika kita tuju, nggak ada itu oasis. Omong kosong.
fata morgana. Tetapi Tuhan memberikan oasis yang begitu bagus, yaitu batu karang. Kemudian dipukul dengan tongkat Musa. Dan disitulah keluar air, mata air yang begitu berlimpah. Juga air pahit menjadi air manis, maksudnya air tawar yang menyehatkan gitu ya, air bermineral gitu ya. Dan bukan promosi, yang kayak ada manis-manisnya gitu loh ya, gitu ya. Kok kayak ada manis-manisnya gitu. Nah, itu kan promosi ya. Tapi yang pasti itu manisnya itu bukan karena gula. Karena kalau gula itu tidak menyehatkan. Kalau ini air mineral yang begitu bagus, begitu menyehatkan bagi kehidupan bangsa Israel. Tanah Kanaan sebenarnya realitasnya adalah tanah yang gersang. Tanah yang seperti kehidupan di Timur Tengah yang gersang. Tapi Tuhan memberikan tanah ini kepada bangsa Israel. Tanah perjanjian. Dan Tuhan memberikan kontrasnya. Tanah perjanjian yang gersang ini. Yerusalem yang terdiri dari batu karang itu. Batu karang yang tandus. Tetapi Tuhan ubahkan Gunung Sion, gunung batu yang sangat tandus itu menjadi kolam air. Dari batu yang keras menjadi mata air. Sehingga Yerusalem memang realitasnya harusnya itu kering kerontang. Tetapi oleh Tuhan, Dia ubahkan gunung batu yang keras itu, Gunung Sion yang harusnya tandus itu menjadi kolam air. Batu yang keras itu, Gunung Sion yang terdiri dari batu-batu karang itu, menjadi mata air yang dapat menghidupi rakyat yang hidup di dalamnya, di dalam kota ini. Pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari pembacaan Mazmur 114 ini? Yang pertama, sebenarnya kehidupan di dunia ini keras. Seperti halnya pengusiran Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Tuhan berkata kepada mereka, kalian akan bekerja. Hai Adam, kamu akan bekerja keras di tanah yang tandus, berusaha untuk menanam dan berkeringat. Kehidupan di dunia sebenarnya adalah keras, tandus, penuh misteri. Apalagi dalam kehidupan di masa pandemi ini. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Itu adalah realitas. Meskipun kita tidak tahu, tiba-tiba saja pandemi ini datang. Tidak ada di dalam kamus kita di tahun-tahun, misalnya tahun 2010, 2011, 2016, tidak ada kamus di dalam kehidupan kita. Ada pandemi di tahun 2020. Itu adalah realitas.
Yang kedua, ketika kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan itu adalah yang memberikan anugerah bagi kita, maka ketika Tuhan dilibatkan di dalam kehidupan kita, kita akan melihat kontras-kontras yang ada, yang seperti dialami oleh bangsa Israel yang tadi sudah saya jelaskan. Dan terakhir, gunung batu saja dia akan ubahkan menjadi kolam air oasis di dalam kehidupan bangsa Israel. Kita saat ini, ketika kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini, yang ter-PPKM oleh karena pandemi, tapi Tuhan akan menjadikan oasis-oasis, mata air kehidupan di dalam kehidupan kita. Kontras-kontras yang terjadi akan kita alami ketika kita senantiasa bergantung di dalam kehidupan kita ini kepada Tuhan. Dan yang ketiga, pengalaman-pengalaman mendapatkan oasis kehidupan dari Tuhan itu harus kita alami di dalam kehidupan kita, apalagi ketika kita saat ini sedang dalam pandemi. Tetap bersekutulah dengan Tuhan. Tetap berdoalah kepada Tuhan. Pastilah Tuhan akan menjadi oasis mata air kehidupan bagi kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kehidupan bangsa Israel di padang gurun, realitasnya sebenarnya mereka menghadapi kehausan. Mereka akan menghadapi kelaparan. Mereka menghadapi situasi panas terik yang mematikan, serta dingin yang menyengat tulang, yang membuat sakit bagi badan mereka. Oasis mata air yang sulit untuk didapatkan, sehingga nyawa mereka terancam. Tetapi meskipun mereka mengalami realitas yang seperti itu, Engkau Tuhan mengasihi mereka, sehingga Engkau membuat kontras-kontras di dalam realitas yang ada di dalam kehidupan mereka. Situasi yang panas terik Engkau jadikan situasi yang menyejukkan. Situasi yang harusnya dingin Engkau ubahkan menjadi situasi yang menghangatkan oleh karena tiang api. Oasis yang sulit untuk dicari, tetapi Tuhan menjadikan batu karang mengeluarkan air sehingga menjadi mata air bagi kehidupan mereka di padang gurun itu. Negeri Sion yang harusnya gunung tandus dengan batu-batu karang yang tandus ya Tuhan, keras ya Tuhan. Tetapi toh di Yerusalem Engkau ciptakan oasis-oasis yang ada, sumber-sumber air yang ada, sehingga masyarakat di Yerusalem dapat hidup oleh karena oasis itu. Di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan,
kehidupan kami tandus, gersang. Ada di antara kami yang terkena PHK. Ada di antara kami yang mengalami pengurangan gaji. Ada di antara kami yang di mana usaha kami di dalam berjualan sangat turun omsetnya. Tetapi kami tahu ya Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau, oasis-oasis dalam kegersangan itu Engkau ciptakan. Sehingga Engkau ubahkan gunung batu menjadi mata air yang menyehatkan sekaligus yang menghidupkan. Engkau jadikan kehidupan kami di masa pandemi ini yang penuh dengan penderitaan. Engkau ubahkan menjadi suasana sukacita yang berasal dari Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kami akan mengalami kontras-kontras tadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari bersama-sama kita juga menyanyikan pujian, Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Baik Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu dipersilahkan untuk bangkit berdiri dan kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena perkenanan-Mu, cinta-Mu. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih sayang-Mu bagi kami. Kami manusia yang hanya debu yang tidak berarti, tetapi karena cinta kasih-Mu, Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Engkau jadikan kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Olehnya itu kami berdoa pada saat ini, mengucap syukur untuk kasih sayang-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa.
untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan yang disampaikan oleh abdimu, Pastor Agus Santoso. Tuhan berkati. Biarlah kebenaran firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan kiranya Engkau juga berkati abdimu dalam kehidupan pribadi pekerjaan pelayanannya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Dan biarlah pesan firman Tuhan ini boleh kami pegang, kami miliki, kami hidupi di dalam setiap aktivitas kami, keseharian kami. Karena tidak ada mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Oleh sebab kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau turut campur tangan, agar gereja ini terus berkembang, bertumbuh secara kuantitas dan juga kualitas di berbagai pelosok negeri ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menopang, menolong, menunjukkan setiap mereka yang siap untuk menerima benih Injil, agar mereka boleh tumbuh dan menghasilkan gereja lokal di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu juga Tuhan berkati. Yang berkekurangan makan minum pakai tempat tinggal, Tuhan cukupkan bagi mereka. Mereka yang dalam keadaan lemah fisiknya, juga Tuhan Engkau kiranya memulihkan, melawat, menyembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka maupun di setiap hospital hari ini, juga Tuhan tolong pulihkan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan bagi mereka yang sementara ini studi, Tuhan berkati studi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berkati mereka dengan menyediakan pekerjaan sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang memiliki usaha pekerjaan, pelayanan. Tuhan berkati secara melimpah. Sekalipun di dalam situasi pandemi ini, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong anak-anak-Mu yang terus berseru, meminta, memohon anugerah-Mu untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Bapa, dari keterpurukan di berbagai lini kehidupan di bangsa ini. Baik di pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Kami serahkan dalam tangan kasih. Tuhan Engkau tolong bangsa kami. Jauhkan bangsa kami juga dari segala perpecahan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sehingga bangsa yang besar ini terus bersatu untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Orang-orang yang punya kepentingan pribadi untuk merusak bangsa ini, negeri ini, Tuhan Engkau sendiri akan berurusan dengan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, kiranya Engkau berkati para aparat keamanan, polisi, tentara di negeri ini, Tuhan berkati mereka. Pakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjaga kedamaian negeri ini. Karena kami percaya Tuhan ada bersama kami. Berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok negeri ini. Tuhan berkati. Agar satu hati di dalam melakukan tugas penata layanan di bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa terutama di dalam mengatasi wabah virus corona ini ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh bekerja sama. Sehingga pada akhirnya bangsa ini boleh lepas keluar dari cengkraman virus yang mematikan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh majelis gereja, penatua diaken aktivis gereja ini Tuhan berkati. Sentuh hati kami masing-masing, jamah kami masing-masing ya Bapa. Supaya kami tidak mementingkan pribadi kami dalam pelayanan ini. Tetapi kami terus mementingkan kehendak Tuhan di dalam dan melalui pelayanan ini. Ajarlah kami hanya sebatas alat-Mu saja di dalam melakukan tugas penata layanan ini. Tidak mencuri, merampas kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan ini. Tetapi kami dipakai oleh Tuhan hanya sebatas alat-Mu. Menjadi abdi-Mu, pelayan-Mu. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kami mau, yang kami kehendaki ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan. Engkau menolong seluruh perawat di bangsa ini. Yang terus berjuang untuk merawat masyarakat yang terpapar oleh karena virus corona. Tuhan, mampukan mereka, kuatkan mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk Yayasan Muria. Juga Tuhan berkati, melalui Muria Peduli yang terus menolong banyak orang. Melalui gereja, Puri Asi, dan juga di berbagai wilayah tempat. Tuhan Engkau berkati anak-anak. Baik pembina, ketua, dan seluruh pengurusnya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan, mereka upayakan, Tuhan Engkau sendiri akan membuat menjadi berhasil, berlipat kali ganda. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Karena kami percaya, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa. Kami percaya semua yang telah kami pinta dan minta daripada Tuhan sudah lebih dulu mengetahuinya. Dan Tuhanlah yang akan menjawab tepat pada waktunya. Karena Engkau tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna. Dan kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 38. Kita akan membaca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh surga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan kembali ke dalam tugas tanggung jawab penatalan yang kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Di dalam kehidupan kita, jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun saudara dan saya berada. Dengan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh keajaiban dan Tuhan yang peduli dengan kita. Olehnya itu persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa